gitu. Berarti harus Contoh, didefinisikan itu ya. harus. Menurut saya kalau seorang investor emang harus punya tujuan dulu. Kalau nggak punya tujuan emang agak ya nggak tahu mau duitnya mau ngalir aja. Kecuali emang tujuannya adalah untuk menggulung aset ya itu lain cerita. Itu juga sebuah tujuan. Tapi kalau saya sukanya adalah memang kita punya goal dulu. Contoh waktu kemarin udah dari berapa tahun lalu saya udah siapin dana untuk menikah. Jadi saya bisa menikah full dari profitnya saham doang. Wah, Kenapa? Karena memang itu thank you. Nah, tapi itu memang sudah dialokasikan. Jadi memang sudah asik. ada uang yang saya siapkan. Ini memang tujuannya adalah saya cairin ketika saya udah mau nikah. Dah, itu aja. Spesifik. Dana yang lain itu ya saya masih gulung, masih masih dibiarkan. Ada yang untuk pingin liburan itu juga ngambil dari profitnya saham. Atau ngambil kalau misalnya belum profit ya sudah ngambil dari hasil tabungan kita lah. Memang kadang sometimes ketika kita nabung belum profit tapi harus udah butuh. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya kita nabung. Beruntung-beruntung kalau harganya naik gitu kan. Tapi memang kalau bisa didefinisikan dulu nih goalnya itu apa supaya kita nggak takut kalau mau jual. Kebanyakan orang adalah takut jual. Aduh, jual sayang lah segala macam. Tapi ya baik lagi definisi investasi kan kita mau mempercepat untuk mendapatkan keinginan kita atau goal kita. Jadi ya, kalau udah profit ya dijual. Atau udah mencapai target ya udah dijual aja. Oh, itu menarik banget, Sobat Kisi. Coba ya kamu catat. Jadi kalau mau investasi saham, harus ada tujuannya apa. Tujuannya bisa punya goal spesifik. Kalau kayak Evas tadi, mau dana menikah. Kalau yang lain mau dana liburan. Atau memang mau menggulung aja asetnya. Nah, itu dua cara yang berbeda ya. Kalau mau menggulung aset kan jadinya kita setor aja terus. Nggak pernah Ya. dicairin gitu ya. Misalnya mau dipakai pensiun 20 tahun lagi. Kan lain dong. Kalau kita mau dalam waktu 1-2 tahun ke depan dicairin buat jalan-jalan gitu, liburan Eropa gitu misalnya, boleh kan kalau kayak gitu. Tapi Boleh, ketika boleh. punya goal, kamu jadi punya sebuah tujuan yang spesifik sehingga bisa mendefinisikan target returnnya, cuannya mau berapa dari si investasi saham. Ini menarik. Oke, mari kita praktik sekarang nih, Van. Dua hal ya. Pada saat Sobat Kis ini mau mulai, oke, udah tahu saya punya target dalam 1 tahun pengen mengembangkan uang, misalnya punya modal, misalnya aja nih 50 juta mau naik 2 kali lipat gitu ya, 50 juta mau Ya. jadi 100 juta dengan tujuan mau liburan ke Eropa tadi. Nah, apa yang bisa dia lakukan untuk fundamental analysis dan atau technical analysis ketika dia udah siap mau memulai portofolio sahamnya? Oke, yang bisa dilakuin pertama ya kita harus pilih sahamnya ya. Nah, kalau seorang fundamental kan kita lihat tadi kita harus tahu harganya, target harganya berapa, value perusahaannya berapa. Itu dulu. Nah, tapi sebelum ngomongnya itu memang stepnya agak panjang sih. Ya, kita harus tahu dulu bisnisnya, make sure bisnisnya bagus dan bertumbuh. Mungkin paling gampang buat teman-teman kali ya. Saya bikin yang lebih gampang sederhana aja untuk yang nabung saham dulu. Kayaknya kalau retail tuh banyak mulai yang penting bisa nabung konsisten di saham. Nah, kalau pertanyaan kalau untuk nabung perusahaannya apa? Itu pasti yang jadi pertanyaan. Minimal nih tips paling gampang adalah carilah perusahaan yang kalau saya bilang nih, before pandemi, sebelum tahun 2020, itu minimal 5 tahun revenue-nya naik, profit-nya naik. Udah minimal itu dulu aja. Sebelum pandemi ya, karena 2020 memang banyak Jadi anomali. si pandemi ini pengaruh ya, Pas? Oh, pasti. Karena kita jadi ngelihatnya nih cara dia beroperasi normal dulu ya sebelum pandemi ya. Betul. Jadi filternya sebelum pandemi dulu dia perusahaan emang udah running dengan bagus gitu. Pandemi itu kan yang cerita ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan dan segala Ya. macam. Jadi at least sebelum pandemi dia bisa growing. Nah, itu dulu aja. Kalau ternyata bonusnya adalah setelah pandemi dia masih bisa grow, itu lebih bagus lagi. Gitu. Menurut saya itu bisa jadi kunci untuk ini perusahaan layak untuk ditabung. Gitu. Oke. Nah, apa indikator yang bisa kita lihat? Nah, itu minimal 2 ini aja, yaitu adalah pertumbuhan revenue dan pertumbuhan net profit. Jadi kalau teman-teman lihat di aplikasi Kisi, di Core Investment, atau di aplikasi yang saham lain, carilah grafik yang revenue-nya tuh udah kayak anak tangga, naik, gitu. Net profit-nya juga naik. Bahkan kalau ini kan udah 2022, minimal dibandingin 2020 masih naik, itu udah ciri-ciri perusahaan yang menurut saya minimal itu bagus untuk ditabung. Ya, karena perusahaannya growing. Buat yang technical juga nggak apa-apa. Filternya dari situ aja. Karena kita pingin perusahaan kan, kalau technical trader kan yang penting
uptrend. Nah, kalau dananya apa yang membuat perusahaan ini uptrend gitu kan? Karena ada yang banyak yang mau beli. Nah, yang Ya. mau beli ini kan either pakai fundamental atau teknikal. Kalau teknikal nyarinya uptrend, kalau fundamental nyari perusahaannya bagus. Nah, bisa match nih. Jadi mau pakai teknikal pun, kalau mau lebih tenang latihannya, cari yang uptrend dan perusahaannya mau bertumbuh. Nah, baru dari situ kalau teman-teman pakai teknikal, ya udah mau tunggu momentum, tunggu koreksi, deket support dibeli, ya itu silahkan. Kalau fundamental, selama punya uang, lagi dapat duit, mau ditabung, boleh gitu. Ini berarti harus bersedia menginvestasikan waktu dan tenaga nggak sih, Kev? Banyak orang tuh suka pengen cuannya aja tapi nggak mau ngerjain homeworknya nggak sih? Iya, iya memang harus. Sebenarnya gini, kalau seorang trader itu memang kerjanya ya pasti harus aktif, liatin chart harga dan segala macam, harus sering latihan, jeli gitu liatin chart gitu. Kalau seorang Halo, ada telepon masuk lagi kayaknya. iya nih, aduh maaf banget ya. Sebentar nih not Silakan. disturb nggak sih? Oke, Nggak apa-apa, nanti kita ya, pause dulu aja. Silakan, gimana? Jadi kalau seorang trader, ya. dia harus aktif mantengin. Kalau investor Mm-mm. yang bikin portofolio dan dia full fundamental, jadinya gimana? Capek di depan, biasanya gitu doang. Intinya tetap harus Oh, analisa, tapi di depan aja. Karena apa? Kalau misalnya udah kita nabung nih, misal udah sebut aja, misal kita mau nabung BCA, beli bank gitu ya, kita kan milih sahamnya itu cuma di depan. Habis itu tinggal kita hmm. konsisten, nabung rutin, nabung rutin, nabung rutin. Mau nggak liatin online trading pun bisa gitu. Cuma buka online trading pas mau beli doang gitu kan. Jadi memang capeknya di depan. Tapi memang mau pakai teknikal atau fundamental, dua-duanya ya harus harus analisa. Kalau enggak ya susah lah. Ya. Kenapa aku ngomong gini? Karena aku tuh khawatir banyak orang yang cuma ikut-ikutan doang investasi saham. Jadi dia harus melengkapi dirinya, apa ya istilahnya ya, ngerti linggonya gitu. Bahasa-bahasa dalam investasi saham tuh harus dipahami. Jangan cuman karena temennya ikut, dia ikut, nanti temennya minus, dia minus, tapi temennya tuh sebenarnya backupnya banyak, dia enggak gitu. Nah, aku tuh khawatir yang kayak gitu. Jadi ini seru banget. Kita lanjut ke pertanyaan berikut yang mungkin lebih teknikal ya. Chart apa sih yang biasanya dipakai untuk bisa melakukan analisis teknikal? Oke, Itu kan paling tadi paling harus basic dulu tahu ya. harga jual dan harga beli ya. Paling basic adalah kalau untuk technical, ngerti tiga pola pergerakan harga. Satu ada Ya. uptrend, kedua ada downtrend, ketiga ada sideways. Nah, masing-masing ini punya ciri-ciri, yang ciri-cirinya gampang sebenarnya. Ya, jadi kalau gimana ya, mungkin visualkan, ya ini lihat pergerakan tangan saya aja ya Enaknya berarti. dilihatin ya. Kalau bisa ada papan tulis enak nih. Tapi intinya adalah ya Google aja lah minimal uptrend, downtrend, sideways. Ya. Ya. Nah, jadi harus bisa baca tren dulu. Buat seorang trader, kalau atau seorang fundamentalis, memang akan lebih enak kalau pas beli itu pas pergerakannya lagi uptrend, jadi lagi bullish. Pergerakannya bullish itu adalah ya harganya naik, ada koreksi tapi nggak turun banyak, terus naik lagi, ada koreksi sedikit, naik lagi, gitu. Nah, minimal ngerti dulu. Jadi cari, kalau mau trading, cari perusahaan yang memang lagi uptrend, gitu. Nah, kedua adalah kalau seorang teknikal, minimal ngerti support resistance. Nah, support resistance itu kalau support itu ibaratnya kan kayak lantai tuh. Kalau kita pantulin bola, ya ke lantai ya bolanya akan mantul gitu. Nah, cari Oke. di Itu rentang menarik tuh. harga Biar lebih di gampang mana pahamnya. banyak Itu mantul. pasti maksudnya. Menarik tuh. Terus. Ya, jadi teman-teman cermati di area harga berapa yang teman-teman lihat banyak sekali perubahan pergerakan harga, ibaratnya rebound, mantul. Nah, kuncinya adalah sebenarnya beli ketika di support. Sebenarnya ada dua aliran sih, ya. Jadi beli yang di support atau resistance. Resistance itu adalah kayak tembok. Jadi kalau bolanya kita udah pantulin ke bawah, bolanya naik ke atas, turun Turun lagi lagi tuh, di. karena ada gentengnya. Tapi akan ada satu momentum di mana karena saking bolanya ini bergerak dengan sangat cepat, gentengnya ditembus. Nah, itu namanya dia sudah break dari resistance. Gitu. Jadi beli ketika dia sudah break resistance itu
menunjukkan bahwa oh ini bolanya atau pergerakan harganya kuat nih sampai Udah tembok atau melewati resistance-nya. Supportnya ya berarti. atapnya aja udah ditembus gitu. Nah ini berarti pergerakannya kuat gitu. Jadi kalau mau beli sebenarnya ada dua aliran ya kalau teknikal. Beli ketika mantul atau mau mantul atau beli ketika dia udah nembus gentengnya dengan anggapan bahwa ini emang pergerakan harga yang kuat gitu. Wah, ini berarti memang benar-benar harus terbiasa mengamati ya, paling tidak ya. Jadi dia nggak Iya. tiba-tiba ikut-ikut nih kalau udah kayak gini. Karena berarti harus paham kapan ada resistance dan kapan ada support. Kalau kayak daily average gitu, pengaruh juga nggak sih, Kev? Sebenarnya gini, makanya di Indonesia tuh menurut saya maka market kurang begitu efisien. Jadi kalau perusahaannya masih tidak liquid, banyak sekali anomali yang bisa dilakukan lah. Karena misalnya punya dana yang besar, bisa membuat pergerakan harga dengan siapa yang beli gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk secara basic, yang penting itu adalah price dan volume. Itu dulu aja. Jadi kalau misalnya indikator-indikator lain itu nanti dulu aja deh. Yang penting pahami dulu tren pergerakan harga sama volume. Ya volume itu tadi kayak misalnya pas jebol genteng atau jebol resistance, kuat nggak dia, volumenya besar nggak? Itu bisa dianalisa. Oke. Oke, ini menarik banget. Sobat Kisi, kalian punya pertanyaan apa? Boleh tolong tulis di kolom chat ya, supaya nanti nggak ngegulung, jadi bisa kebaca. Kita masih punya banyak waktu untuk tanya jawab nih sama Keva Evander dari Stockup Indonesia. Dan hari ini nih menurut aku salah satu topik yang udah naik kelas nih dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, yang aku ngobrolnya masih general banget tentang financial planning, tentang cash flow management, tentang perlu atau tidak investasi. Nah, kalau yang hari ini kita udah benar-benar masuk fundamental analysis sama technical analysis itu caranya gimana. Oke, mari kita lanjutkan. Sebentar, ini tadi pin aku hilang, jadi aku posting dulu lagi ya. Aku pin lagi. Nah, ini biar kelihatan. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan. Mari kita lihat apakah pertanyaannya nyambung atau tidak. Baiklah. Dia baru tanya. Fundamentalnya gimana, Pak Bu? Oke. Dia mau tanya gini, kalau batu bara itu pensiun nggak sih jadinya secara fundamental? Nih menarik nih. Kita udah ketemu sama G20 minggu-minggu kemarin dan udah mulai ada diskusi soal renewable energies, memindahkan pusat pembangkit listrik kita yang tadinya sangat berbasis batu bara untuk lebih green gitu ya. Dan semua pembangkit listrik batu bara itu akan perlahan-lahan digantikan. Jadi udah mulai ada yang cemas investasi dia di batu bara gimana secara fundamental. Udah lihat pergerakannya belum di pasar? Ini menurut aku valid banget loh pertanyaannya.